Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita menjelang jam 9, kita nanti akan akhir jam 9. Tapi mungkin sebelum menjawab 1-2 pertanyaan yang ada di dalam chat, kita mau mempersilahkan pada kawan kita, admin dari Esoterika yang memang secara khusus dalam beberapa tahun ini mendalami tentang psikologi positif dan neuroscience, Jojo Raharjo. Silakan Jojo, mungkin punya komentar? Ya, makasih. Seru banget ini. Semoga ini terus seru ya, dan makin banyak diskusi seperti ini. Selamat malam teman-teman semua, salam bahagia ya. Ya, seperti Budi dan Mbak Rani sudah katakan tadi ya, definisi kebahagiaan ini ada banyak sekali dan sudah ada sejak awal peradaban manusia. Didefinisikan berdasarkan filsafat, agama, psikologi, sains, dan lain-lain. Saya sendiri memilih definisi yang dibuat oleh sains karena akan terus dikembangkan ya, terus berkembang ini definisinya gitu. Beberapa saintis terutama ya dari positive psychology dan neuroscience mendefinisikan kebahagiaan itu begini. Ini saya dapat dari hasil membaca banyak buku dan beberapa artikel ya, banyak artikel barangkali, bukan beberapa. Itu sebuah kondisi otak yang berfungsi maksimal, sehingga lebih cerdas, lebih kreatif, inovatif, penuh solusi, nggak gampang stres tentu ya, apalagi depresi, tubuh lebih sehat, lebih cenderung pada altruism, ini sering disebut ya oleh Mbak Rani, oleh Kang Miftah juga gitu, lebih cenderung pada altruism, bahkan lebih cenderung pada spiritualism. Jadi kalau saya baca-baca gitu ya, definisi kebahagiaan itu seperti itu gitu. Nah, definisi para saintis ini kemudian digunakan ternyata oleh PBB dalam report tahunannya, yaitu World Happiness Report. Ini report tentang daftar negeri-negeri di seluruh dunia ya, lebih dari 150 negeri, tingkat kebahagiaannya gitu. Jadi mana aja yang paling bahagia dan mana yang kurang bahagia. Nah, kebahagiaan itu menurut PBB laporan ini menghasilkan produk, ada berapa ini ya, berapa indikatornya gitu, atau menghasilkan beberapa ciri gitu, seperti disebut di dalam laporan itu. Jadi ada 6 indikator, 1 GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, the absence of corruption. Jadi kebahagiaan itu menghasilkan ini. Jadi kalau dijelaskan satu-satu itu, kebahagiaan menghasilkan kerjasama, kebahagiaan itu menghasilkan produktivitas atau kemajuan. Itu tergambar di GDP per kapita. Kemudian kebahagiaan menghasilkan kerjasama yang erat antar manusia, perasaan saling memiliki satu sama lain, itu tergambar di social support. Kemudian kebahagiaan itu menghasilkan tubuh yang sehat, itu tergambar di healthy life expectancy. Kemudian kebahagiaan itu menghasilkan tak ada paksaan dalam berbagai aspek kehidupan, tergambar dalam freedom to make life choices. Kemudian kebahagiaan menghasilkan cenderungan pada altruism, itu di generosity. Kemudian kebahagiaan menghasilkan tak adanya kecenderungan pada perbuatan yang merugikan orang lain, itu di absence of corruption. Jadi kebahagiaan itu menghasilkan semua indikator itu. Jadi bagus kan kalau kita bisa mencapai kebahagiaan. Nah, masalahnya sekarang, jadi bagaimana cara kita untuk bahagia, atau menurut definisi saya yang tadi saya sebutkan ya, yaitu sebuah kondisi otak saat berfungsi maksimal itu. Buku Pak Jalal mencoba mengajarkan itu, Kang Miftah mengajarkan melalui sekolahnya. Buku Denny Jah juga mencoba menggambarkan itu. Buku saya juga, saya menulis 3 buku ya. Yang 2 buku terakhir lebih banyak kumpulan tips-tips yang saya temukan dari buku-buku yang saya baca atau artikel-artikel yang saya baca. Dan sebenarnya masih banyak lagi buku yang sejenis seperti itu gitu. Yang saya nggak bisa sebutkan di sini. Tapi ada buku positif psikologi yang kita tahu, ada Iman Setiadi Arif, Tri Setiadi, dan lain-lain ya gitu ya. Nah, menurut saya ya masih sedikit orang yang mendalami ini dan menulisnya. Apakah mereka punya pengaruh dalam membuat Indonesia menjadi negeri yang lebih bahagia, seperti terlihat di sana ya, di World Happiness Report itu. Karena Indonesia peringkatnya cuma di 84
Iya 84, tadinya 82, tadinya 84, sekarang ke 82 tahun 2021 ini. Soal World Happiness Report ini saya udah menulis 2 di Esoterika, silakan nanti dicari ya. Yang terakhir itu mengenai World Happiness Report tahun 2021 itu sekarang dipengaruhi oleh pandemi ya, jadi memang fokusnya banyak ke soal-soal pandemi itu. Apakah terpengaruh oleh pandemi, apakah terpengaruh oleh kebijakan yang dibuat pemerintah gitu pada masyarakatnya, kebahagiaannya menurun atau enggak gitu, ternyata sedikit pengaruhnya. Negeri-negeri yang sudah di peringkat atas itu tetap di peringkat atas, nggak banyak berubah gitu. Nah, jika ahli kebahagiaan masih belum banyak di Indonesia, menurut saya belum banyak ya, maka upaya yang untuk membahagiakan Indonesia juga masih sedikit saya kira. Jika upayanya sedikit, maka sedikit pula hasilnya. Itu terlihat tadi seperti saya sebutkan, di peringkat Indonesia di World Happiness Report hanya di peringkat 82. Mas Budi dan teman-teman lain di forum ini ya, semoga diskusi seperti ini terus dibuat gitu, agar mendorong dan menyemangati lebih banyak ya untuk ikut mendalami sains kebahagiaan. Sebenarnya yang udah lama sekali pakarnya gitu ya. Semoga ini terus ada ya diskusi seperti ini. Jadi kita bisa berharap Indonesia bisa lebih cepat meloncat menjadi lebih bahagia lagi menurut ukuran sains seperti yang tergambar di World Happiness Report. Ya, itu aja dulu Mas Budi dan teman-teman lain. Oke. Makasih Jojo. Sangat keren deh Mas keren. Jojo. Ya, keren. Keren banget. Terima kasih. Memang penting sekali ya kita terus-menerus untuk mensosialisasikan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jalal sejak tahun 2004 itu, memperkenalkan tentang perspektif kebahagiaan ini ya. Apalagi seperti tadi Jojo kemukakan, kebahagiaan itu mempunyai banyak indikator atau akan menghasilkan banyak hal, termasuk kesejahteraan negara. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang tentang kebahagiaan ini akan sangat menentukan juga untuk masa depan Indonesia. Makasih Jojo, keren banget itu kesimpulannya.